Bapak Ibu disilakan duduk. Di musik terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan April ini. Saya percaya bahwa sepanjang bulan ini ada hal-hal yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Pagi hari ini saya mau berbagi tentang satu judul, satu topik yang saya kasih nama, Iman Mengubah Arah Hidup. Saya kasih judul apa yang saya mau bagi pagi hari ini adalah Iman yang Mengubah Arah Hidup. Mari kita buka dari Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang terkasih, nama Bartimeus ini berasal dari bahasa Aram. Bar itu artinya anak. Sedangkan Timeus itu artinya terhormat atau mulia. Jadi Bartimeus ini artinya anak dari orang terhormat. Dan kalau Bapak Ibu kita baca kisah ini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan hidupnya. Dikatakan begini Bapak Ibu, bahwa Bartimeus ini adalah anak orang terhormat, tapi apa yang dia alami berbeda dengan kenyataan. Dia dibilang bahwa dia adalah anak orang terhormat, tapi kalau Bapak Ibu baca kisahnya tadi, dia adalah seorang buta, miskin, dan duduk di pinggir jalan. Alkitab dengan jelas menulis tentang status orang ini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pengemis, dia buta, dan dia duduk di pinggir jalan. Pengemis pada zaman itu adalah orang yang dianggap sangat rendah dan mereka sering diabaikan. Mereka hidup dari meminta-minta, dan untuk bertahan hidup mereka bergantung kepada belas kasihan orang lain. Mereka juga tidak punya kemampuan untuk mengubah hidup mereka. Jadi sesungguhnya orang ini adalah satu kondisi yang dihadapi oleh Bartimeus ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Makanya dia cuma duduk di pinggir jalan dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Apakah memang keluarga dari Bartimeus ini setiap waktu menyuruh dia duduk di pinggir jalan untuk meminta sedekah? Ataukah memang itu yang dia jalani setiap hari?
Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci seperti apa kejadiannya. Tapi itu adalah kondisi yang dihadapi oleh Bartimeus setiap waktu. Dibilang bahwa dia duduk di pinggir jalan dan meminta. Apa yang dapat Bapak Ibu dan saya kita belajar pagi hari ini dari kisah Bartimeus ini? Yang pertama adalah saya kasih judul begini. Mendengar, percaya dan melakukan firman tidak ada hubungannya dengan siapa kita dan posisi kita. Mendengar, percaya dan melakukan firman tidak ada hubungannya dengan siapa kita dan posisi kita. Dikatakan bahwa Bartimeus ini adalah seorang pengemis. Bapak Ibu, pengertian dari kata pengemis artinya begini, seseorang yang tidak memiliki apa-apa, sangat miskin atau melarat, tidak mampu mencukupi dirinya sendiri, dan hidup dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Jadi bukan sekedar miskin Bapak Ibu, tapi dia begitu bergantung total kepada belas kasihan orang lain. Dan dari cerita ini, Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan bahwa dia mendapat perlakuan juga yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya. Dari mana kita tahu? Kalau Bapak Ibu baca tadi, waktu dia berteriak memanggil nama Yesus, orang-orang di sekitarnya membentaknya, menegurnya. Terjemahan lain bilang begini, dia dimarahi, dia disuruh diam. Ini menunjukkan bahwa Bartimeus adalah satu pribadi yang mengalami kondisi yang begitu mengintimidasi dia dalam perjalanan hidupnya. Tapi dari semua yang dia alami, ada satu hal yang kalau Bapak Ibu dan saya kita baca baik-baik di dalam ayatnya yang ke-47 dibilang begini. Ketika didengarnya, ketika dia mendengar bahwa itu adalah Yesus, dia berteriak. Saya coba baca dalam Lukas 18, ini cerita yang sama Bapak Ibu. Cerita yang sama di dalam kitab Markus, diceritakan juga di dalam kitab Lukas. Di dalam Lukas 18 ayat 36 sampai 38 dibilang begini. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang terkasih, Bartimeus mengambil satu tindakan yang tidak biasa ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat. Mendengar di sini punya pengertian begini Bapak Ibu. Mendengar untuk dimengerti, mendengar untuk dipahami, bukan mendengar sambil lalu. Sebab waktu kita mendengar dengan tujuan mengerti, waktu Bapak Ibu dan saya mendengar untuk memahami, maka akan lahir satu tindakan dalam hidup kita. Makanya waktu Bartimeus mendengar tentang Yesus, dia mengambil satu tindakan yang merubah masa depan hidupnya. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang memarahinya. Bahkan semakin orang-orang membentaknya, dia semakin berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di dalam kalimat Yesus, kasihanilah aku, terkandung makna begini Bapak Ibu. Jadi waktu Bartimeus ini menyampaikan, dia berteriak kepada Yesus bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus sedang bilang begini, Tuhan, saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup saya. Jadi dalam teriakannya itu dia sedang menyatakan bahwa Yesus, tolong saya. Engkau harapanku. Tanpa engkau hidupku tidak ada artinya apa-apa. Inilah yang membuat langkah Yesus terhenti ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Pertanyaannya buat kita, apakah waktu kita menghadapi tantangan, waktu Bapak Ibu menghadapi gelombang hidup,
dan kita berteriak memanggil nama Yesus, apakah itu lahir dari iman kita kepada Tuhan? Apakah itu lahir karena kita percaya kepada Tuhan? Ataukah Bapak Ibu dan saya memanggil Yesus cuma karena saya orang Kristen? Waktu Bapak Ibu dan saya mengalami persoalan, goncangan di dalam rumah tangga, kita berteriak nama Yesus. Apakah itu lahir dari pengenalan kita akan Tuhan? Apakah itu lahir karena iman kita kepada Yesus? Ataukah itu menjadi satu kata yang sering kita ucapkan, terjadi sesuatu, Yesus, Yesus? Ataukah itu karena iman, pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Mari panggil nama itu bukan karena kita adalah orang Kristen, karena kita besar dalam keluarga Kristen. Tapi panggil nama itu karena kita percaya padanya, kita dengar firman-Nya, kita percaya bahwa Dia satu-satunya pengharapan kita. Bapak Ibu, hari ini kita bukan orang miskin. Kita semua hidup dalam berkat Tuhan. Kita bukan orang buta. Tuhan kasih kita punya penglihatan yang baik. Kita bukan duduk di pinggir jalan hari ini, Bapak Ibu. Pagi ini kita ada di ruangan yang nyaman, kita diberkati oleh Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita menerima firman Tuhan? Bagaimana respon kita ketika firman itu berbicara buat kita? Bagaimana reaksi kita ketika ada firman yang disampaikan dari tempat ini? Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, bagaimana sikap hati kita ketika firman Tuhan datang buat hidup kita? Apa tindakan kita, Bapak Ibu? Apakah waktu firman Tuhan datang kita percaya lalu kita mengambil satu tindakan? Ataukah karena firman itu datang cuma sambil lalu, lewat? Apakah semua kenyamanan, fasilitas, berkat yang Bapak Ibu dan saya kita terima, sudah kita membuat kita menjadi orang yang biasa? Oh, firman itu, beta sudah tahu. Oh, firman itu, oh pendeta itu sebenarnya khotbah akang. Ataukah Bapak Ibu punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Dibilang begini, ketika Bartimeus mendengar tentang Yesus, dia berespon, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, dibilang begini, Yesus bilang buat Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya waktu Bartimeus berteriak, bukan satu teriakan yang kosong, tapi benar-benar teriakan karena dia punya iman, karena dia percaya bahwa nama itu sanggup mengubahkan hidupnya. Sekarang Bapak Ibu dan saya kita punya segalanya. Bapak Ibu kita punya media sosial yang bisa membuat Bapak Ibu dan saya kita dengar firman kapan saja. Bapak Ibu dan saya kita punya Alkitab dalam berbagai terjemahan yang bisa membuat Bapak Ibu dan saya kita belajar firman kapan saja. Di mana saja Bapak Ibu dan saya bisa mendengar firman. Kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya fasilitas, Tuhan kasih kita semuanya. Hari itu Bartimeus tidak punya apa-apa. Dia seorang buta, miskin, pengemis, duduk di pinggir jalan. Dia mungkin cuma mendengar tentang orang bercerita karena dia buta. Dia tidak bisa melihat. Mungkin saat dia duduk di pinggir jalan, dia mendengar orang cerita tentang Yesus melakukan mujizat. Orang Yesus menyembuhkan orang sakit. Pertanyaannya buat kita pagi ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dan saya kita berani mengambil satu tindakan yang lahir karena kita mendengar firman Tuhan? Apakah Bapak Ibu dan saya berani mengambil satu keputusan yang lahir karena kita mendengar firman Tuhan? Lalu kita mengambil satu tindakan yang nantinya tindakan itu mengubah kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu, terkadang bukan kita tidak mau. Waktu kita mendengar firman Tuhan, bukan kita tidak mau.
tapi kita takut. Waktu firman berbicara bukan kita tidak mau melakukannya. Waktu firman berbicara bukan kita tidak mau untuk berespon, tapi kita takut Bapak Ibu. Kita takut nanti orang-orang di sekitar kita bilang apa. Nanti teman kerja kita bilang apa. Nanti lingkungan kita bilang apa. Kita lebih takut kepada orang-orang di sekitar kita daripada kita memutuskan untuk mengikuti apa kata firman Tuhan. Berapa kali Bapak Ibu dan saya kita mendengar firman di tempat ini? Berapa kali orang berbicara tentang firman Tuhan kepada kita? Berapa kali dari mimbar ini firman disampaikan, dikatakan begini, serahkanlah hidupmu untuk Tuhan, bertobatlah dan berikan dirimu untuk dibaptis. Tapi kita tidak berani melangkah. Kita masih takut nanti apa kata orang. Kita takut dikucilkan di tengah masyarakat. Kita takut posisi kita diambil. Berapa kali kita mendengar firman tentang pertobatan. Apakah Bapak Ibu dan saya kita berani mengambil satu keputusan. Hari ini saya mau bertobat. Hari ini saya mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Berapa kali Bapak Ibu dan saya kita mendengarkan firman Tuhan bahwa taburlah maka engkau akan menuai. Tapi waktu firman itu datang kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Berapa kali Bapak Ibu dan saya kita mendengar firman Tuhan tentang ampunilah musuhmu, berdoalah buat mereka, berdamailah dengan semua orang. Tapi kenapa kita tidak berani melakukannya? Bukan kita tidak mau Bapak Ibu, kita takut. Saya pinjam perkataan Ibu Ona beberapa minggu yang lalu. Ini perkataan Ibu Ona Tahapari waktu itu, dibilang begini. Jangan posisikan diri kita sebagai orang tuli. Jangan posisikan diri kita di mana kita punya telinga, namun pura-pura tidak mendengar. Setiap suara yang datang pada kita harus diperhatikan dengan saksama. Apapun yang kamu dengar, perhatikan sungguh-sungguh. Cari tahu supaya kita paham dan mengerti. Apapun yang kamu dengar, pelajari sungguh-sungguh. Apapun yang kamu dengar, cari tahu sungguh-sungguh. Dengan tujuan harus memahami dan mengerti. Karena apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, akan melahirkan tindakan. Iman Bapak Ibu dan saya tidak bergantung pada latar belakang kita. Iman kita tidak bergantung pada kondisi ekonomi kita atau fisik kita atau keberadaan kita. Tidak Bapak Ibu. Terkadang kita berpikir begini, kita harus ada di satu tempat yang nyaman. Kita dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan. Kita ada dalam satu komunitas yang baik. Itu penting betul. Tapi iman tidak bergantung dari itu Bapak Ibu. Tapi iman bergantung dari sini. Waktu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, itu dipahami di dalam pikiran kita dan hati kita. Lalu lahirlah satu tindakan. Markus 10 ayat 52 bilang begini. Di ayat yang ke-52 tadi dibilang begini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya percaya Bapak Ibu, kabar tentang Yesus sering didengar oleh Bartimeus sekalipun dia mengalami keterbatasan. Saya bisa pastikan demikian karena dari mana imannya ada. Kalau bukan karena mendengar kabar tentang Yesus. Roma 10 ayat 17 bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah yang seharusnya terjadi Bapak Ibu dalam hidup kita. Kebenarannya harus begini Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, waktu firman Tuhan itu disampaikan kepada kita, iman kita harus timbul. Karena kita bilang begini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Artinya kalau iman tidak timbul berarti ada sesuatu dengan pendengaran kita. Setiap kali Bapak Ibu dan saya mendengar firman, Alkitab bilang begini, iman pasti timbul.
Alkitab bilang begitu Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya setiap kali firman berbicara buat kita, iman pasti timbul. Itu nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaannya buat kita, sudah berapa lama Bapak Ibu dan saya kita mendengar firman? Apakah setiap kali kita mendengar firman, iman kita timbul atau tidak? Apakah waktu kita mendengar firman, firman itu menggerakkan kita untuk mengambil satu keputusan atau satu tindakan atau tidak? Apakah waktu kita mendengar firman membuat kita berteriak seperti Bartimeus berteriak? Ataukah itu sudah menjadi satu hal yang biasa dalam hidup kita? Setiap minggu saya duduk di Rock Ambon. Setiap minggu saya datang mendengar firman. Setiap minggu saya ada di komunitas. Seharusnya Bapak Ibu, ini yang harus terjadi buat Bapak Ibu dan saya. Bahwa setiap kali kita mendengar firman Tuhan, iman harus timbul. Kalau iman kita tidak timbul Bapak Ibu, berarti ada yang salah dengan cara kita mendengar firman. Mari cek cara kita mendengar. Jangan-jangan kita salah mendengar. Ingat, firman tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Yang salah adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya kita mendengar firman. Bartimeus dalam kondisi miskin, buta, pinggir jalan. Tapi dibilang begini, waktu dia mendengar kabar tentang Yesus, imannya bangkit. Apakah Tuhan harus bawa kita menjadi orang miskin, duduk di pinggir jalan dulu, baru kita bisa bereaksi seperti Bartimeus? Kan tidak seharusnya begitu tuh Bapak Ibu. Kita ada di ruangan yang punya fasilitas yang baik. Pastikan dalam hidup kita bahwa setiap kali saya mendengar firman, setiap kali firman berbicara buat saya, iman saya harus muncul, iman saya harus timbul. Apapun kondisi saya, apapun yang saya hadapi, persoalan, masalah, setiap kali firman berbicara buat saya, iman harus muncul. Pak Gembala sering bilang begini Bapak Ibu. Kalau kita mendengar firman pakai pikiran, maka itu akan menghasilkan pengetahuan. Makanya ketong sering berdebat, baku melawang. Tapi kalau kita mendengar firman pakai hati, maka itu akan melahirkan iman dalam hidup kita. Sekalipun Bartimeus itu buta, dia tidak bisa melihat. Itu tidak menghalanginya untuk imannya timbul. Matanya boleh buta, hatinya tidak buta Bapak Ibu. Dia boleh duduk di pinggir jalan, dia boleh orang miskin. Tapi imannya bangkit ketika dia mendengar kabar tentang Yesus. Dan kalau Bapak Ibu baca kisah selanjutnya, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kesembuhan. Jadi mendengar firman, menerima firman Tuhan, tidak ada hubungannya dengan siapa kita, posisi kita, di mana kita berada. Tidak ada Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, waktu firman Tuhan berbicara buat kita, iman kita pasti muncul. Hal yang kedua, adalah, saya kasih judul, responlah dengan cara yang berbeda. Di ayat yang ke-46, dibilang begini,
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Dibilang begini ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu Bartimeus mendengar kabar tentang Yesus, dia bukan melihat kepada keterbatasan atau apa yang sedang dia alami, tapi ada satu kepercayaan dalam hatinya bahwa di dalam nama itu ada kepastian akan masa depannya. Makanya dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di dalam perkataannya, di dalam kalimat yang dia ucapkan dibilang begini, Yesus anak Daud. Itu sedang menunjukkan, yang pertama, itu sedang menunjukkan tentang gelar Mesias. Dia sedang menyatakan bahwa Yesus itu Mesias. Yang kedua dibilang begini bahwa di dalam perkataan Bartimeus tentang Yesus anak Daud, dia sedang memperkatakan bahwa penggenapan janji Allah tentang keturunan Daud. Jadi waktu Bartimeus memanggil Yesus anak Daud, itu sedang menunjukkan bahwa dia mengenal siapa Tuhan. Makanya dia bilang, itu gelar Mesias. Dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Makanya waktu Yesus mendengar suara itu, Alkitab bilang begini, langkah Yesus berhenti. Waktu dia berteriak Yesus anak Daud di dalam kerumunan orang banyak. Kalau Bapak Ibu baca, Yesus langsung berhenti. Dan Yesus bilang, siapa itu? Panggil orang itu. Kenapa? Karena dia sedang mengakui tentang siapa itu Yesus. Saya mau ajak kita tinggalkan kisah Bartimeus, kita coba baca dua kisah yang lain Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 5. Yohanes 5 saya baca dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini tentang Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Di Yohanes 5 ayat yang ke-5 bilang begini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Yesus bilang per orang ini, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di satu kisah yang lain Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ada lagi satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal 2. Saya baca di ayat yang kedua dan yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3 ayat 2 dan yang ketiga. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Bapak Ibu, ketiga kisah di atas, Bartimeus, orang yang duduk di pinggir kolam Bethesda, dan orang lumpuh yang ada di pintu Bait Allah, ini sedang menceritakan tentang orang-orang yang punya masalah. Mereka mengalami keterbatasan, lumpuh, buta. Tapi mari lihat bagaimana mereka berespon. Waktu Bartimeus mendengar kabar tentang Yesus, imannya bangkit. Dan ia berteriak memanggil nama Yesus. Dia percaya bahwa nama itu sanggup menyembuhkannya. Sedangkan di kisah yang lain diceritakan tentang seorang yang sudah 38 tahun dan ia mengharapkan kesembuhan. Bapak Ibu, orang ini bukan teriak panggil nama Yesus. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya,
Yesus yang datang kepada orang ini. Yesus yang berjumpa dengan orang ini secara tatap muka. Yesus berdiri di hadapannya, bahkan Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tapi ini jawabannya Bapak Ibu. "Tuhan, tidak ada orang yang menolong saya. Bahkan kalaupun saya berusaha untuk turun, orang lain sudah turun Tuhan. Saya sudah berjuang Tuhan. Tapi sia-sia Tuhan. Dan akhirnya saya begini terus Tuhan." Berapa banyak dari kita ada di posisi ini Bapak Ibu. Tuhan berdiri di depan kita. Setiap minggu kita menyembah Tuhan. Kita ketemu dengan firman Tuhan setiap waktu. Tapi waktu firman itu berbicara kepada kita, kita mengeluarkan semua alasan kita. "Tuhan, kita sudah berdoa Tuhan berkali-kali. Kita sudah melayani Tuhan. Tapi kita pun kondisi masih seperti ini hari ini Tuhan. Kita punya kerinduan keluarga dipulihkan. Tapi belum terjadi Tuhan. Kita sudah berusaha Tuhan. Kita rajin ke komunitas." Berapa banyak dari kita ada di posisi ini Bapak Ibu. Tuhan berdiri di depan kita. Firman Tuhan datang kepada kita. Bukannya kita beriman, bukannya kita percaya. Tapi kita punya 1001 alasan yang kita mengatakan buat Tuhan. Tuhan. Di kisah yang berikut adalah dibilang begini. Orang ini duduk di pintu bait Allah. Kalau saya boleh terjemahkan yang lain. Dia sedang duduk di pintu di food station sana. Sedikit lagi dia ada di ruang ibadah. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang dia kejar. Bukan dia kejar Tuhan. Dia duduk di pintu bait Allah. Cuma mau apa? Minta sedekah. Berapa banyak dari kita ada di posisi ini Bapak Ibu. Kita datang beribadah, kita masuk di komunitas, kita melayani. Bukan supaya iman kita bangkit. Tapi kita mengejar berkat. Tiga kisah ini sedang menceritakan mereka punya masalah yang sama. Tapi ketiga orang ini berespon berbeda Bapak Ibu. Satunya waktu dia mendengar kabar tentang Yesus, dia teriak, "Yesus tolong saya." Yang satunya, "Tuhan, kita sudah berjuang Tuhan, tapi sing jadi apa-apa." Yang satunya datang beribadah, ada di pintu bait Allah. Tapi dia nggak mau jumpa Tuhan. Dia kejar berkat. Bapak Ibu, hari ini kita ada di posisi mana? Apakah Bapak Ibu dan saya saat kita mendengar firman Tuhan, iman kita timbul lalu kita bertindak? Ataukah Bapak Ibu dan saya kita mengeluh dengan semua alasan-alasan kita? Atau apa yang kita kejar? Pribadi Yesus atau berkat-berkat yang datang daripada Yesus? Kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita beribadah. Kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita menyembah, mendengar firman. Kiranya telinga kita mendengar firman-Nya. Lalu oleh pendengaran kita, iman kita itu bangkit. Dan di atas iman itu kita mengambil satu keputusan. Yang nantinya keputusan itu merubah masa depan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut untuk mengambil keputusan yang radikal. Kalau itu firman Tuhan datang berbicara buat kita. Teriaklah seperti Bartimeus berteriak. Sekalipun orang-orang melarangnya. Teriak, panggil nama itu. Sebab nama itu yang akan membawa Bapak Ibu dan saya untuk menggenapi hari-hari yang luar biasa, masa depan yang penuh pengaruh. Orang-orang yang mungkin membicarakan kita tidak akan menolong kita. Tapi nama di atas segala nama itu yang akan menolong Bapak Ibu dan saya melewati musim-musim hidup ini. Teriak nama itu, panggil dia.
Percaya. Hal yang ketiga, atau yang terakhir adalah iman mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Iman mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Di ayat yang ke-52 dibilang begini, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kalau Bapak Ibu dan saya kita baca ayat 52, ada kalimat yang kedengarannya tidak tepat menurut saya. Dibilang begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, Bartimeus ini cuma merindukan dia disembuhkan. Makanya waktu dia ketemu Yesus, dia bilang begini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi Bartimeus ini pun kerinduan, kalau boleh, Tuhan sembuhkan saya dan saya bisa melihat. Itu kerinduan dari Bartimeus. Seharusnya Yesus menjawab begini, imanmu telah menyembuhkan engkau. Kan yang dirindukan oleh Bartimeus adalah dia disembuhkan. Seharusnya Yesus bilang buat Bartimeus begini, imanmu telah menyembuhkan engkau karena itu yang engkau minta. Tapi berbeda Bapak Ibu. Jawaban Yesus berbeda. Yesus bilang begini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya begini Bapak Ibu, Bartimeus meminta kesembuhan, Yesus memberikan apa? Keselamatan. Yang dirindukan cuma kesembuhan. Tuhan kasih keselamatan buat Bartimeus. Bartimeus meminta yang sementara, Tuhan kasih yang kekal. Bapak Ibu, pengertian dari kata menyelamatkan itu ada 4. Yang pertama dibilang begini, menyelamatkan secara rohani, dibebaskan dari dosa dan menerima keselamatan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, menyembuhkan secara fisik, dipulihkan dari sakit. Yang ketiga adalah membebaskan. Jadi Bartimeus ini dibebaskan dari bahaya dan penderitaan. Dan yang keempat adalah begini, memulihkan, hubungannya dipulihkan dengan Tuhan. Bartimeus lewat imannya hanya mengharapkan kesembuhan. Tapi yang dia terima dari Yesus jauh berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia terima kesembuhan, dia terima pembebasan, dia terima pemulihan hubungan dengan Tuhan. Bahkan keselamatan untuk kehidupan yang kekal disediakan oleh Tuhan. Saya mau baca dalam Efesus 3 ayat 20. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia dibilang begini. Aku percaya bahwa engkau ya Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami minta atau pikirkan. Sebab kuasamu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Iman mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Iman mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Iman membuat kita melihat jauh ke depan. Kita melihat apa yang orang lain tidak lihat. Kita melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau iman mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang Bapak Ibu dan saya minta, apa yang Bapak Ibu saya pikirkan, mengapa Bapak Ibu dan saya kita takut mendengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, mengambil satu tindakan untuk kebenaran firman Tuhan? Mengapa Bapak Ibu dan saya kita takut untuk percaya kepada firman Tuhan? Waktu Bapak Ibu mengambil satu keputusan, mungkin seperti Bartimeus, cuma mengharapkan kesembuhan, cuma mengharapkan pemulihan. Mari saya bilang buat Bapak Ibu,
Tuhan memberikan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tuhan memberikan jauh yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Bartimeus minta kesembuhan, Tuhan kasih keselamatan. Waktu Bapak Ibu dan saya kita percaya akan firman Tuhan, Yesus cuma bilang begini, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti apa yang engkau percayai. Pagi hari ini Bapak Ibu jangan tinggalkan tempat ini. Sebelum Bapak Ibu mengambil satu keputusan, terima firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lalu ambil satu tindakan. Jangan tinggalkan tempat ini Bapak Ibu. Pulanglah dari sini dengan membawa satu kepercayaan akan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, lalu ambil satu tindakan. Karena waktu Bapak Ibu dan saya percaya akan firman Tuhan, kita terima jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan menyediakan segalanya lebih, bahkan keselamatan Tuhan janjikan buat setiap kita. Saya undang tim musik boleh ada di sini. ...32 tahun yang lalu Bapak Ibu. 32 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 7 Agustus tahun 1994. Saya diajak oleh tante saya. Itu tahun 94. Tante saya bilang begini, Olop, mari kau pergi gereja. Saya juga tidak tahu mau pergi gereja di mana, cuma diajak. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Ternyata saya dibawa waktu itu, gereja Betani itu beribadah di mana? Di BRI Bapak Ibu. Bulan Agustus tanggal 7, itu hari Minggu tepat. Saya masuk ke ibadah sore kalau tidak salah waktu itu. Saya jadi orang asing di tengah-tengah ibadah Bapak Ibu. Pertama kali saya ada di dalam gereja yang tepuk tangan, lompat-lompat, nangis. Itu pertama kali. Saya masuk, saya duduk, mereka bernyanyi, saya nonton, saya lihat. Ih, ini beda Saya berdiri, saya ikut tepuk tangan. Setelah kita ujian penyembahan, yang menyampaikan firman hari itu Pak Gembala, Pak Kris Manusama. Akhir dari apa yang disampaikan oleh Pak Gembala bilang begini, adakah orang yang mau menyerahkan dirinya buat Tuhan? Saya berdiri Bapak Ibu. Ini pertama kali, saya belum pernah mendengar tentang baptisan, saya belum pernah mendengar tentang apa itu lahir baru. Tapi di tengah-tengah ibadah itu saya berdiri dan saya mengangkat tangan. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya berdiri di tengah-tengah ibadah itu. Dan saya mengangkat tangan saya bilang, Tuhan, ini hidup saya. Saya mau bertobat, saya mau lahir baru. Dan setelah ibadah berjalan selesai, kami dipanggil. Dan ditanya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk lahir baru, bertobat, dibaptis? Saya bilang saya mau. Hari Selasa, tanggal 9 Agustus 94. Saya dibaptis waktu itu oleh Pak Hans Jefferson, gembala sidang pada waktu itu. Di Karpan, di air besar, kami dibaptis saat itu. Saya tidak mengerti banyak. Saya cuma menyerahkan hidup saya. Kalau hari itu mungkin, kalau Bartimeus itu mungkin saya. Saya nggak punya apa-apa. Tapi apa yang saya putuskan hari itu, keputusan saya hari itu memberi dampak buat saya dan keluarga saya sampai hari ini.
Bahkan mari saya bilang buat Bapak Ibu, hampir semua keluarga saya hari ini bertobat, menyerahkan diri, dibaptis. Saat itu Bapak Ibu cuma saya dengan tante saya. Saya tidak mendengar khotbah, mendengar firman banyak. Tapi keputusan saya tahun 94 membawa saya bisa berdiri hari ini di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya memutuskan di hari Selasa untuk pergi baptis, ini mama saya ada di ruangan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat saat jenazah mau keluar dari rumah, mama saya itu menangis seperti orang meninggal. Waktu saya berjalan dari pintu rumah keluar, mama saya bilang, "Boyo, balik juga, balik." Untuk menangis seperti orang meninggal. Menangisnya kuat Bapak Ibu, teriak. Seperti saya pergi untuk mati. Tapi memang mati benar-benar dalam Kristus, bukan mati tubuh. Mama saya teriak, menangis. Seperti orang meninggal Bapak Ibu. Tapi saya tetap menetapkan hati saya untuk pergi baptis Bapak Ibu. Hari ini, keputusan yang saya ambil hari itu berdampak bukan buat saya saja, tapi keluarga besar saya, semuanya. Saya punya opa. Kalau kita berbicara tentang firman, waduh. Untuk bilang, Ale ini ada baru baca firman sadiki semua lawan orang tua. Bikin diri kayak tahu-tahu begitu. Oke. Saya memutuskan untuk tidak lagi berbicara tentang lahir baru buat opa. Opa umur sudah 70 lebih, kondisinya sudah mulai sakit-sakit. Satu malam, untuk bermimpi. Untuk mimpi apa Bapak Ibu? Naaman mandi dalam kali. Untuk bangun pagi hari, untuk bilang, "Hei, bawa beta pi baptis. Bawa beta pi baptis sekarang juga. Bawa beta baptis." Kita gonceng 3 Bapak Ibu karena kondisinya sudah sakit. Jadi orang bawa motor, untuk di tengah. Baru ada om saya di belakang lagi. Kita bawa ke gereja Rock di Wain itu. Baptis saat itu Bapak Ibu. Saudara, jangan takut ambil keputusan hari ini untuk percaya firman. Tuhan tidak perlu bawa kita untuk miskin di pinggir jalan, buta. Baru kita mesti teriak nama Yesus. Hari ini Bapak Ibu dan saya kita masih sehat. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk ada hari ini. Mari ambil satu keputusan. Kalau hari ini firman Tuhan sedang berkata, serahkan hidupmu untuk Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan sedang bilang begini, bertobat lahir baru, berdiri, berikan dirimu untuk dibaptis. Kasih hidupmu untuk Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu mengambil satu keputusan, saudara bukan cuma menerima kesembuhan, Tuhan kasih keselamatan. Keselamatan itu bukan saja buat Bapak Ibu dan saya. Keselamatan itu dijanji untuk seisi rumah saudara. Satu orang bertobat, Alkitab bilang begini, seisi rumah diselamatkan. Jangan takut. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan berbicara buat Bapak Ibu hari ini, ambil keputusan. Dan Bapak Ibu akan melihat hari depan bagaimana Tuhan beracara dengan Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan buka jalan. Bagaimana Tuhan bawa keluarga-keluarga saudara mengenal Tuhan. Ingat ini, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, iman kita harus bangkit. Dan ada satu keputusan yang Bapak Ibu dan saya kita ambil.